Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nurhalika, NIM 18101096 dari kelas S1.06C. Saya mempunyai cita-cita untuk menjadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang object array dan inheritance atau pewarisan. Nah, object array itu adalah salah satu pokok pembelajaran dalam algoritma dan pemrograman untuk mendefinisikan grup item dengan tipe yang sama. Jadi, akses item array ini menggunakan indeks angka mulai dari 0. Nah, di sini ada contoh programnya. Nah, di mana kita menggunakan array ketika pada program utamanya, yaitu ada mahasiswa dengan objek M dengan jumlah array berjumlah 4. Nah, ini adalah definisi dari objek array-nya sendiri. Dan di sini adalah perulangan untuk mendapatkan input dari objek array, dan di sini adalah perulangan untuk mendapatkan output-nya. Nah, di sini kita bisa lihat output. Jadi, dari program ini, fungsi dari objek array itu sendiri untuk mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini ada format penulisan dari objek array itu sendiri, yaitu ada nama kelas, nama objek, dan jumlah array. Nah, pada program tadi kita udah lihat kalau nama kelasnya adalah mahasiswa dan nama objeknya ada M dan jumlah array-nya berjumlah 4. Nah, yang kedua itu adalah ada pewarisan atau inheritance. Nah, pewarisan di sini adalah proses pembuatan kelas turunan dari kelas induk. Jadi, inheritance itu kita membuat kelas turunan dari kelas induknya. Nah, di sini ada penjelasannya sedikit. Di sini ada kelas induk yang mengandung fitur A, fitur B, dan fitur C. Di sini adalah panah yang menunjukkan turunan dari. Jadi panah ini bukan maksudnya terbalik, tapi panah ini menunjukkan bahwa ini merupakan kelas turunan dari kelas induk. Selanjutnya di kelas turunan itu terdapat fitur D, fitur A, dan fitur B, dan fitur C. Nah, fitur A, fitur B, dan fitur C ini didefinisikan dalam kelas induk, tetapi dapat diakses dari kelas turunan. Jadi di kelas turunan itu dia bisa mendapatkan perbaikan dari kelas induknya dan bisa memiliki kelebihan dan juga penambahan dari fitur kelas induknya. Oke, yang ketiga ada kelas induk dan kelas turunan. Kita langsung masuk ke contoh program. Nah, di sini ada kelas orang tua yang menunjukkan kelas induk dan ada kelas anak yang menunjukkan kelas turunan. Nah, di sini kelas anak titik publik orang tua. Di sini kita gunakan format untuk mendefinisikan kelas turunan. Nah, pada baris ke-23 kita lihat ada ortu.2 Milan. Milan ini adalah member fungsi dari kelas anak. Nah, ini berfungsi untuk memanggil fungsi di kelas induk dari kelas turunannya. Nah, anak merupakan anak ini kita definisikan menjadi objek satu. Jadi objek dari kelas anak ini memiliki semua member data dan member fungsi dari semua kelas. Nah, kita lihat pada baris ke-30 itu ada objek 1.berry. Berry ini merupakan member fungsi. Jadi objek 1 ini dari kelas turunan akan memanggil fungsi dari kelas induk, dan objek 1.terima ini objek dari kelas turunan akan memanggil fungsi dari kelasnya sendiri. Terus objek 1.Milan. Milan ini terdapat di dua kelas, ada di kelas induk dan juga ada di kelas turunan. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan overriding pada fungsi Milan. Nah, itu nanti kita akan membahas di berikutnya. Nah, di sini ada tadi yang format saya bilang untuk mendefinisikan kelas turunan, yaitu nama kelas turunan titik 2 terus access specifier terus nama kelas induk. Lalu di sini ada, di sini format penulisan untuk mendefinisikan fungsi pada kelas induk dari kelas turunan. Nah, yang pada baris 23 tadi kita bisa lihat. Nah, di sini ada UML-nya. Cara menggambar UML ini biar kita bisa mengetahui maksud dari program tadi itu, kita bisa menuangkan pada UML. Nah, di sini ada orang tua. Orang tua didefinisikan sebagai kelas induk. A itu adalah member datanya tadi, yang string bla bla bla. Terus berry ini adalah member functionnya atau member fungsi. Terus anak ini merupakan kelas turunan dari orang tua, dari kelas orang tua. Lalu ada member data B, lalu ada member functionnya yaitu terima. Selanjutnya ada access combination. Nah, di access combination ini salah satu access specifier yang sering digunakan adalah public. Nah, pada program sebelumnya kita udah membahas tentang public ortu di contoh program tadi. Nah, dalam PBO terdapat dua access specifier selain public, yaitu ada private dan protect. Jadi mereka itu memiliki aturan
akses data yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan banyaknya kemungkinan kombinasi data antar kelas dalam pewarisan. Di sini ada gambar yang menunjukkan aturan akses dari. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan aturan kelas public dan private. Nah, jika kita melihat dari gambar ini mungkin agak sedikit pusing, maka kita akan lari langsung ke programnya. Di program ini bisa kita lihat bahwa A itu adalah kelas induk dan B itu adalah kelas turunan dari public A dan C itu adalah kelas turunan dari private A. Nah, objek dari kelas B ini dia bisa mengakses member public dari kelas A, sedangkan objek dari kelas C ini dia tidak bisa mengakses member public dari kelas A karena dia merupakan turunan private dari kelas A, dan sedangkan kelas B ini dia merupakan turunan dari kelas turunan dari public A. Jadi maka kemungkinan mereka ketika di running ini akan memunculkan error. Dan di sini juga error, dan di sini error dan A sama dengan objek B dot A public A itu tidak error karena A itu merupakan public ke B. Lalu di sini juga error, dan ini error karena A itu private ke C gitu. Terus selanjutnya ada multi-level inheritance. Jadi multi-level inheritance ini suatu kelas mungkin saja diturunkan dari kelas turunan lainnya. Nah, di sini langsung ke UML. Nah, di sini ada kelas induk yaitu parents, dan dia memiliki kelas turunan yaitu ada son dan juga ada daughter. Nah, kelas son dan daughter ini turunan dari kelas induk parents, sedangkan kelas grandson ini turunan dari kelas induk parent. Berdasarkan UML yang sudah kita sebut di atas tadi, nah kita akan menjelaskannya juga lewat program. Nah, di sini ada program multi-level inheritance. Di sini ada kelas parents itu adalah kelas induk, dan kelas daughter itu adalah kelas turunan dari kelas induk. Terus ada kelas grandson itu adalah kelas turunannya juga dari kelas induk parents. Nah, soalnya pada program utamanya di sini ada grandson itu merupakan objek dari kelas turunan yang dapat mengakses member public dari kelas induk. Nah, grandson ini kita definisikan menjadi objek 1. Lalu objek 1 memanggil fungsi parents. Jadi objek 1 itu memanggil member fungsi dari kelas induk dan juga memanggil member fungsi dari kelas turunan, juga memanggil member fungsi dari kelas turunan 2. Jadi kelas grandson ini secara tidak langsung dia mengakses member dari kelas induk parents melalui kelas daughter, sehingga kelas turunan level kedua lebih saling berhubungan mewarisi semua member public dari kelas turunan level atasnya atau kelas induknya. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya langsung keluar Quraish Shihab, Najwa Shihab, dan Insan Ibrahim. Itu ada multiple inheritance. Jadi suatu kelas dapat memiliki lebih dari satu kelas induk. Nah, di UML-nya kita lihat bahwa di sini ada 2 kelas induk yaitu Mamalia dan Vertebrata, memiliki kelas turunan burung. Nah, multiple inheritance ini juga digunakan ketika kita ingin menggabungkan 2 atau lebih kelas induk dengan 1 atau lebih kelas turunannya. Nah, dari UML ini kita akan langsung ke contoh programnya dari multiple inheritance. Nah, di sini ada kelas induk yaitu Mamalia, lalu ada kelas induk lagi Vertebrata, dan kelas turunannya adalah kelas burung. Nah, definisi objek B1 dari kelas burung ini merupakan kelas turunan dari kelas Mamalia dan juga kelas Vertebrata. Jadi ketika objek B1 ini didefinisikan, maka konstruktor pada kelas induk Mamalia akan bekerja sehingga output akan keluar Mamalia hewan yang melahirkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa objek dari kelas turunan burung dapat memanggil fungsi pada publik kelas induk Mamalia. Selanjutnya ada B1.ciri, ini member fungsi yang terdapat pada kelas induk Vertebrata, sehingga objek B1 ini memanggil member dari kelas induk Vertebrata. Nah, hal ini menunjukkan bahwa objek B1 dari kelas burung itu mewarisi member pada publik kedua kelas induknya. Nah, seperti itu guys. Aku udah buat satu program mengenai objek array dan juga inheritance.
Nah, di sini aku menggunakan program yaitu include IOStream dengan using namespace std dengan kelas induknya adalah siswa. Ini pendefinisian kelas induk dengan tipe data array, ini chart name yang memuat tipe data array sebanyak 20 data. Jadi dia bisa menampung sampai 20 data. Terus string sekolah, integer kelas. Dan ini adalah siswa. Siswa ini menunjukkan konstruktor no argument. Dan ini adalah inputannya. Lalu ada void show data, yaitu ada member fungsi untuk outputannya. Lalu yang kedua ada kelas turunan level pertama. Nah, kelas turunan level pertama itu adalah lomba. Ini adalah definisi dari kelas turunan yang udah kita bahas di materi sebelumnya. Dan memuat member datanya ada tingkatan dan bidang lomba. Ini lomba juga konstruktor no argument ya. Terus di sini ada void show data. Lalu di sini ada siswa .2.2 show data. Nah, ini adalah akses fungsi show data di kelas siswa. Nah, di materi sebelumnya kita udah jelaskan kalau ini adalah format penulisan kelas turunan melalui member fungsi. Nah, ini untuk outputannya, ini untuk inputannya. Selanjutnya ada kelas turunan level 2 yaitu kelas prestasi. Ini juga definisi untuk format kelas turunan. Ini juga membuat member datanya ada chart prestasi dengan 20 jumlah array-nya dan publiknya. Ini prestasi ini juga konstruktor no argument. Nah, ini untuk ini untuk input maksudnya, dan void show data ini untuk outputnya. Nah, di sini juga ada lomba .2.2 show data. Ini juga akses fungsi show data di kelas lomba. Lalu di program utamanya kita langsung masuknya integer i. Terus prestasi P1i ini untuk mendefinisikan objek dari array. Ini ada nama kelasnya yaitu prestasi, dengan P1 itu adalah objeknya, dan 1 ini adalah jumlah array. Nah, kita langsung masukkan perulangan untuk mendapatkan inputan dan juga outputannya. Kita langsung running ya. Nih, di sini ada data siswa berprestasi. Kita langsung masukkan nama Anda. Nama saya berarti Natasha. Terus asal sekolah saya dari SMA Negeri 8. Lalu kelas ini seandainya ya, sebelumnya mungkin kelas 12. Tingkatan lomba tingkatan lomba misalnya nasional. Berhayal aja dulu. Bidang lomba olahraga. Oke, terus prestasi yang Anda dapatkan apa? Jadi saya runner up. Oke. Nah, sini langsung keluar kan biodata siswa berprestasi, nama Natasha, asal sekolah SMA Negeri 8, kelas 12. Nah, dan terima kasih sudah mengisi. Have a nice day. Nah, begitulah contoh programnya. Nah, lalu di sini ada UML-nya. Bentar saja. Nah, ini ada UML-nya. Nah, di sini ada UML-nya. Hasil dari program tadi ini UML-nya. Jadi UML ini ada siswa itu sebagai kelas induk, dan lomba ini kelas turunannya pertama, prestasi ini kelas turunannya kedua. Jadi kalau di UML itu kan memuat kelas induk, member datanya apa, dan member fungsinya apa. Terus di sini juga untuk kelas turunan pertamanya juga, untuk kelas turunan keduanya juga. Dan ini adalah tidak bisa ya. Oke, ini adalah UML dari laporan yang UML dari program yang sudah saya buat. Oke, terima kasih teman-teman. Hai teman-teman semuanya, demikianlah video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan dan penjelasan yang kurang lengkap. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sebelum saya menutup video ini, saya punya satu quote buat kalian. Jadi quote-nya adalah, tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi orang yang baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun tanpa pamrih. Oke guys, bye!